Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan sebuah isu penting dalam administrasi publik yang kami angkat dalam bentuk kajian ilmiah berjudul Tumpang Tindih Kekuasaan sebagai Patologi Administrasi Publik di Indonesia. Fenomena tumpang tindih kekuasaan telah menjadi sorotan karena dampaknya yang merugikan terhadap efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks administrasi publik, kondisi ini muncul ketika lebih dari satu lembaga memiliki kewenangan yang sama atau saling bersinggungan dalam hal pengambilan keputusan ataupun pelaksanaan tugas pemerintahan. Fenomena ini tidak hanya memperlihatkan ketidakefisiensian, tetapi juga menjadi potensi konflik dan bahkan celah terjadinya praktik-praktik korupsi. Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk memahami akar permasalahan ini secara mencari jalan keluarnya secara komprehensif. Presentasi ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian, dimulai dari konsep dasar patologi administrasi publik, penyebab tumpang tindih kekuasaan, studi kasus, dampak yang ditimbulkan, dan di akhir dengan rekomendasi kebijakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu teori dan studi kasus. Yang pertama itu patologi administrasi publik. Menurut Henry tahun 2002 itu teman-teman adalah segala bentuk penyimpangan sistematik dalam birokrasi yang menghambat jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Contohnya yaitu meliputi korupsi, kolusi, nepotisme, dan inefisiensi. Dan tentu saja tumpang tindih kewenangan. Secara konseptual, tumpang tindih kekuasaan merujuk pada kondisi di mana dua atau lebih lembaga memiliki peran atau kewenangan yang sama atau saling bersilangan. Hal ini seringkali terjadi teman-teman karena regulasi yang tidak sinkron, struktur birokrasi yang terlalu hierarkis, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Kami menemukan dua studi kasus yang menggambarkan dengan jelas fenomena ini. Pertama, pada sektor pertanahan. Di sini Badan Pertanahan Nasional memiliki kewenangan menetapkan hak atas tanah, sementara pemerintahan daerah mengeluarkan izin penggunaan lahan. Tidak ada sinkronasi ini di antara keduanya menyebabkan banyak sengketa tanah yang sulit diselesaikan. Kedua, dalam perizinan tambang di Kalimantan Timur terdapat konflik antara peraturan pusat seperti UU Minerba dengan peraturan daerah. Ketidaksesuaian ini menyebabkan ketidakharmonisan antara pemerintah provinsi dan pusat, memperlambat proses investasi dan menciptakan ketidakpastian hukum. Nyata dari tumpang tindih kekuasaan ini, pertama yaitu terjadinya efisiensi birokrasi, proses pelayanan publik menjadi berulang, lamban, dan seringkali tidak menghasilkan solusi. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan. Lalu yang kedua, muncul konflik antar lembaga. Ketika dua institusi merasa sama-sama berwenang, maka ketegangan tidak bisa dihadirkan, akibat pelayanan publik terganggu dan koordinasi menjadi lamban. Lalu yang ketiga itu meningkatkan potensi korupsi. Tumpang tindih wewenang menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan, seperti pengeluaran izin yang ganda, suap, lalu gratifikasi. Lalu yang terakhir keempat yaitu adanya ketidakpastian hukum. Investor baik dalam negeri maupun luar negeri menjadi ragu karena perizinan yang tidak jelas dan seringkali berubah-ubah. Ini berdampak pada rendahnya kepercayaan terhadap sistem pemerintahan kita yang ada di Indonesia. Semua ini membuktikan bahwa tumpang tindih kekuasaan merupakan salah satu bentuk patologi administrasi yang paling mendesak secara segera diatasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dan penutup. Untuk mengatasi permasalahan ini, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Pertama, perlu dilakukan reformasi regulasi. Pemerintah harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan dari pusat hingga daerah agar tidak bertentangan. Kedua, restrukturisasi organisasi birokrasi
yang dilaksanakan dengan menghapus duplikasi fungsi dan memperjelas tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. Yang ketiga, diperlukan koordinasi lintas lembaga yang lebih intensif. Ini bagus dilakukan melalui pembentukan forum atau tim koordinasi lintas sektor yang bertugas mengharmonisasikan kebijakan. Yang keempat, penerapan e-government harus dimaksimalkan untuk mengintegrasikan sistem informasi antara lembaga agar proses birokrasi lebih transparan, cepat, akuntabel. Sebagai penutup, kami ingin menekankan bahwa tumpang tindih kekuasaan bukan hanya masalah administratif, tetapi juga masalah tata kelola pemerintahan yang mendasar. Upaya penyelesaian memerlukan komitmen bersama, keberanian dan mereformasi sistem, dan penerapan teknologi yang tepat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga pemaparan ini dapat membuka wawasan dan mendorong lahir solusi konkret dalam praktik administrasi publik di Indonesia.